Oke Ibu ya, jadi kita lihat, kita baca ayat Al-Quran, ayat yang tadi kita bahas, surah apa tadi Bu? Al-Imran ayat 200. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, bersabarlah kamu, wasobiru. Di sini diterjemahkan dan kuatkanlah kesabaranmu. Sebetulnya bukan itu. Wasobiru itu berarti kamu satu sama lain saling memberi semangat, saling memberi, mengingatkan tentang kesabaran. Dalam surah Wal Asri kan ada, Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Gitu kan, saling ingat mengingatkan tentang kesabaran. Sobiru artinya ada dua pihak. Ada dua pihak. Satu sama lain saling mengingatkan yang lain akan kesabaran. Nah, ini ibu-ibu sangat relevan dengan kehidupan suami istri, dengan kehidupan di rumah tangga. Suami harus mengingatkan istri, sabar dong. Istri juga mengingatkan suami, sabar. Dua pihak ini penting. Bu, ada satu ayat dalam surah Hud. Coba ibu buka surah Hud, ya. Surah berapa? Surah 11. Ayat nomor 112. Halaman 186. Ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Dia maha, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ibu perhatikan ayat ini. Ayat ini pendek ibu, tapi ayat ini sangat penting. Sedemikian pentingnya ayat ini sampai Nabi bersabda, ayat ini membuat rambutku beruban. Ya Bu, laqad syayyabatni suratu Hud, kata Nabi. Surah Hud telah membuat rambutku beruban. Syahid Murtada Mutahari berkata, ayat ini yang membuat Nabi katanya rambutnya beruban. Ya. Apa pesan ayat ini? 3. Pertama, fastaqim kama umirta, wahai Muhammad, kamu itu harus istiqomah seperti yang diperintahkan oleh Allah. Istiqomah artinya apa, Bu? Istiqomah artinya konsisten. Maksudnya enggak bengkok-bengkok, enggak ke kanan, enggak ke kiri. Istiqomah, apa yang Allah perintahkan kamu harus istiqomah sesuai dengan yang kita selalu minta, ihdinas siratal mustaqim. Bu, Nabi Muhammad untuk menjadi istiqomah enggak ada masalah. Kita mungkin masalah. Betul kan? Kita istiqomah 100% mungkin masalah. Belum mampu kita istiqomah sedemikian lurusnya. Ada kewajiban yang kedua yang sangat berat bahkan bagi Nabi. Siapa? Apa itu?
Dibilang engkau mengistiqomahkan orang yang bersamamu. Ibu perhatikan di situ, fastaqim kama umirta, istiqomahlah engkau sebagaimana yang engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka, engkau juga harus mengistiqomahkan orang-orang yang bersamamu. Perhatikan ibu-ibu, ini yang sulit. Bu, menjadi baik insya Allah bisa, tapi membuat orang bersama kita menjadi baik sulit gak? Ibu insya Allah rajin sholat, membuat anak rajin sholat susah nggak? Ibu insya Allah nggak lagi tinggal sholat, kita insya Allah nggak lagi qadha sholat, tapi anak-anak kita masih nggak qadha sholatnya, masih nggak tinggal sholatnya. Insya Allah kita jujur, tapi kita bisa nggak membuat orang-orang bersama kita jujur? Insya Allah kita tidak makan yang haram, tetapi bisa nggak membuat orang bersama kita tidak makan yang haram? Susah. Susah. Bu, yang kedua ini yang sangat susah. Tapi itu adalah kewajiban kita. Karena itu kita terhadap orang yang ada bersama kita, baik suami, baik istri atau anak-anak, kita harus perhatian. Memang susah, memang susah. Mensolehkan orang itu susah. Mensolehkan diri sendiri aja kita rasa susah. Mensolehkan orang lain tambah susah. Nabi Muhammad istiqamah, Imam Ali istiqamah, Sayyidah Fatimah istiqamah, semua para imam istiqamah. Tetapi adalah sesuatu yang sangat sulit juga bagi mereka untuk membuat semua orang-orang yang bersamanya itu adalah istiqamah. Sulit ibu. Tetapi itu adalah kewajiban. Karena itu ibu-ibu ternyata katanya kalau mau masuk surga itu jangan sendirian. Ajak juga orang lain, ajak juga saudaramu, ajak juga anak istrimu, ajak juga saudara-saudaramu. Susah untuk itu, enggak apa-apa. Harus engkau jalankan. Bu, kita beragama itu begitu. Untuk itu kamu perlu bersabar, benar. Kamu juga bilang kepada orang-orang yang bersamamu, sabar nak, menjalankan agama itu memang kadang-kadang sulit tapi butuh sabar. Bu, di dunia ini nggak ada yang gratis, sulit. Ya bu ya, kapan ibu senang insya Allah? Kapan bu senang bu? Setelah kematian senang? Belum tentu. Kita jangan bilang di dunia ini sulit, nanti kalau mati senang. Enggak, justru waktu mati kadang-kadang lebih sulit. Di dalam kubur itu enggak ada jaminan kita senang. Betul kan bu? Kapan kita senang? Insya Allah nanti di surga. Di surga adalah kesenangan 100% dan tidak ada sedikit pun kedukaan di sana. Ibu di surga enggak akan pernah lihat orang nangis. Ibu di surga enggak akan pernah lihat orang mengeluh. Ibu di surga tidak akan pernah melihat orang bilang, oh susah. Nggak ada di surga. Oh itu panjangnya di mana bu? Di kubur. Di dunia ohnya sebentar. Di kuburan ohnya panjang. Ya Allah. Kan belum pengalaman kan? Insya Allah nanti kalau sudah pengalaman kasih tahu kita. Yang pergi duluan SMS. Bener lu ohnya panjang di sana. Ya Allah. Nah ibu-ibu saya muliakan, bu perlu bu ya, kita insya Allah di dalam menjalankan perintah agama ini kita tidak boleh sendirian. Karena itu Allah mengatakan wasobiru, ajak orang lain dong, gitu kan? Ajak pihak kedua, bisa suami, bisa anak, bisa siapapun. Ajak mereka kepada kebaikan. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Hud ini, Allah mengatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Orang-orang yang bersamamu juga ajak kepada kebaikan. Susah, emang susah. Tapi pahala kita dibayar oleh Allah karena susahnya kita itu. Enggak gratis, emang enggak gratis. Kesusahan kamu, kesulitan kamu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah akan bayar sesuai dengan yang kita berikan. Karena itu ibu-ibu ya yang sangat mulia,
Kita sangat bersyukur. Pertama-tama kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang dia selamatkan. Termasuk kita ya Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita dengan beliau insyaallah ya Allah. Nah Ibu-ibu, kembali kepada surah Hud ini 3 dari pesan Allah ya. 1 istiqomah untuk diri kamu sendiri, kedua apa? Mengistiqomahkan orang yang bersama kamu, ketiga apa Bu? Ketiga katanya jangan berlebihan. Jangan melampaui batas. Coba Ibu lihat itu. Jangan kamu melampaui batas. Bu, jangan kita ini melakukan sesuatu lebih dari yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Gak usah. Dulu di zaman Nabi dapat berita ada satu orang sahabat yang tiap hari puasa. Tiap hari puasa. Tiap malam dia tahajud, tiap hari puasa. Bahkan dia menyendiri di sebuah tempat. Dipanggil oleh Nabi. Nabi bilang, jangan, aku aja puasa sehari. Kadang-kadang enggak puasa. Aku punya istri, aku punya anak, aku punya kewajiban. Tidak ada orang yang lebih soleh daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang, engkau itu tidak lebih soleh daripada aku. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kita juga menjalankan agama begitu. Jangan berlebihan. Kalau Nabi bilang orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah muslim, jangan kita berlebihan. Oh, dia mah enggak sholat berarti kafir. Ya jangan. Jangan. Jangan berlebihan di dalam menjalankan perintah Allah. Wala tatghaw. Ini penting Ibu-ibu. Karena kadang-kadang orang ini mau beragama sesuai dengan seleranya. Gitu kan? Nah, kita tidak boleh. Kita beragama sesuai dengan yang dituntun oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang sampai kepada kita lewat imam-imam ahlul baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kita kembali ke surah tadi. Surah Ali Imran ayat 200. Ini 2 ya, kita sudah sebut. Satu, kamu sendiri harus punya sifat sabar. Yang kedua, kamu juga harus punya sifat orang bilang istiqamah, atau kamu juga punya tanggung jawab untuk mengajak orang untuk beristiqamah dan bersabar, gitu kan? Jadi harus punya jiwa yang namanya jiwa misionaris. Jiwa misionaris itu maksudnya jiwa yang ingin menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Itu harus punya kita. Paham ya Bu ya? Maksudnya kita tidak boleh masuk surga sendirian, harus ngajak orang masuk surga gitu loh. Jangan nanti orang tua soleh sendiri, anaknya mau jadi apa dia nggak peduli. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus mau susah-susah mengajak orang-orang yang kita cintai menjadi orang-orang baik. Yang ketiga, warobitu. Katanya di sini terjemahkan apa? Tetaplah bersiap siaga. Maksudnya apa Bu? Maksudnya kamu selalu disiplin di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu siap siaga itu maksudnya kamu selalu disiplin, ya. Disiplin itu maksudnya kamu menjalankan tugas dengan benar, itu disiplin. Kamu tidak boleh setengah-setengah. Itu loh. Kadang-kadang orang ini Bu berimannya yu'minuna bil ba'di wa yakfuruna bil ba'di. Beriman setengah, kafir setengah. Na'udzubillah. Kadang-kadang begitu. Jadi dibilang angin-anginan. Kalau anginnya lagi bagus, sholat. Lagi enggak ada angin, enggak sholat. Mut-mutan. Mudi. Kita dalam beragama enggak boleh mudi. Ya Bu ya? Apa? Mudi benar ya? Apa bahasa gaulnya bilang? Tahu enggak Bu? Angin-anginan. Itu loh. Gitu loh. Angin-anginan Bu, ada orang beragama angin-anginan. Ada orang Ibu pakai jilbab angin-anginan. Gitu loh Bu. Kalau lagi ngaji pakai jilbab.
Nah, itu namanya pakai jilbab angin-anginan. Nggak boleh begitu. Nggak boleh mut-mutan. Ya kan, Bu? Lagi moodnya bagus, Masya Allah, bagus banget deh, lagi mood. Lagi nggak ada mood, ya udah, nggak boleh begitu. Kita dalam beragama harus apa? Harus konsisten, harus disiplin, harus istiqomah, harus menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh mut-mutan. Ada orang, Bu, salat kalau ada mood. Bener tuh. Berapa kali saya ketemu ibu-ibu lagi. Lagi senang salat, lagi ada mood salat. Lagi enggak ada mood. Enggak ada mood. Ya Allah, enggak boleh. Enggak boleh begitu. Mut-mutan enggak boleh. Lagi ada mood ngerumpi aja. Enggak ada mood ngerumpi, diam gitu. Yang ada mood ngaji, enggak ada mood enggak ngaji. Nah, gitu loh, Bu. Ya kan? Enggak boleh begitu. Kita tidak boleh mut-mutan. Kita harus konsisten. Menjalankan sesuatu yang konsisten itu memang susah, tapi itulah yang membentuk diri kita menjadi orang baik. Ya kan? Karena itu kenapa ibu-ibu Allah mengatakan warabitu. Rabitu itu ikat diri kamu. Arti harfiahnya itu begitu, ikat diri kamu. Ikat dengan sesuatu yang membuat kamu konsisten, membuat kamu disiplin. Tidak boleh lepas seperti layang-layang. Ya Bu ya, kena angin lewat dianya, enggak boleh. Ikat diri kamu dengan sesuatu yang membuat kamu insya Allah menjadi orang yang istiqamah. Beragama tidak boleh mut-mutan. Beragama harus konsisten, harus terikat. Orang bilang harus ada komitmen. Nah, gitu. Harus ada komitmen. Ya Bu, ada orang puasa Senin Kemis mut-mutan juga tuh. Banyak yang begitu, ya. Sholatul Lail mut-mutan juga. Misalnya ngaji mut-mutan juga. Baca doa mut-mutan. Wah, mudi, namanya mudi. Tergantung dengan anginnya, kemana anginnya lagi pergi. Ya, enggak boleh kita. Kita harus berusaha komitmen sesuai dengan yang kita disiplinkan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat katanya wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ya Allah, ini kalimat takwa, kalimat yang paling populer, tetapi kalimat ini justru yang paling kabur dipahami. Ya, takwa itu kalimat yang sangat-sangat banyak dalam Al-Qur'an. Di antara ayat yang paling sering Allah sebut kalimatnya itu adalah kalimat takwa kepada Allah. Bahkan Allah berpesan kepada orang siapapun, Allah bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelumnya Allah bilang ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa, jangan mati kecuali dalam keadaan kamu muslim. Ya Allah, luar biasa Bu ya. Jadi memang takwa kepada Allah merupakan sebuah pesan dan syarat yang paling mutlak untuk seseorang memperoleh keberuntungan. Karena itu kenapa kalimat takwa menjadi kalimat yang paling populer, yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, yang membuat seseorang bisa memperoleh kebaikan dunianya dan kebaikan akhirat. Syahid Murtada Mutahari berkata, saya kalau minta nasihat kepada banyak ulama, kalimatnya cuma satu, ulama bilang, takwa sama Allah. Mutahari loh, Mutahari orang sehebat itu, ketemu dengan berbagai ulama, berbagai guru-guru besar, minta nasihat, dia bilang satu, seringkali muncul kalimat itu. Padahal dia bilang waktu saya masih muda, ketika mendengar nasihat takwa, saya bilang kok gampang amat tuh nasihat. Kok sedikit amat nasihat, kok gitu-gitu aja nasihat. Tapi setelah dia menjadi filosof, dia menjadi orang hebat, baru dia mengerti. Ya Allah, ini sebuah kalimat yang sangat besar artinya. Cuman karena kita ini enggak paham, jadi kita menganggap enteng itu kalimat. Padahal takwa itu adalah sebuah pesan yang paling besar yang ada dalam Al-Quran. Sampai Allah bilang, kamu jangan mati
kecuali kamu muslim. Sebelumnya Allah bilang bertakwalah kamu sebaik-baik takwa. Nah, jadi ibu-ibu yang sangat saya muliakan, ini pesan takwa, pesan yang luar biasa, dan itu diantara 4 unsur yang sangat penting untuk kita meraih keberuntungan hidup kita, dan insya Allah keberuntungan itu adalah sesuatu yang berharga yang akan kita peroleh, dan mudah-mudahan awal kita baik dan akhir kita baik. Dan 4 ini jangan lupa ibu-ibu ya. 4 ini saya simpulkan. 4 ini yang harus kita miliki dalam hidup kita supaya kita beruntung. Awal kita baik, akhir kita baik. Pertama-tama apa Bu? Sabar kita. Sabar khususnya sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ya Bu ya. Yang kedua apa? Kita istiqomah, ngajak orang untuk berbuat baik. Orang bilang harus ada sifat misionarisnya. Ngajak orang kepada kebaikan. Ya. Mengajak orang untuk bersabar, mengajak orang untuk istiqomah. Gitu ya Bu ya. Yang ketiga apa Bu? Komitmen. Kita berjanji untuk menjadi orang yang baik. Komitmen. Robi itu kira-kira artinya kamu komitmen, ikat diri kamu. Gitu kan? Yang keempat adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Untuk diri kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik bagi kita insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.